Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Plastik P Podcast episode keempat bersama gue, Plastik Hero, dan ditemani oleh narasumber kece, Kak Roro. Yeay! Apa kabar Kak Roro? Baik, apa kabar Mas? Alhamdulillah Sehat-sehat baik. ya? Alhamdulillah Kak Roro. Kak Roro gimana Kak? Alhamdulillah sehat, baik. Di tengah Em, PPKM cukup lancar di tengah PPKM beraktivitas? masih kerja Mas. Wih, luar biasa. Work Kita from home masih kerja. atau Iya. tetap di For the kantor? most part kita work from home, tapi karena baru ini sudah masuk masa reses, Ya. jadi kegiatan-kegiatan di dapil masih ya, kayak pembagian sembako dan bantuan-bantuan untuk masyarakat, karena banyak sekali yang terdampak dengan Iya, adanya iya, iya. PPKM ini, dan Iya. kita berupaya untuk membantu. Wow, full staff, Mbak Roro, luar biasa. Itu yang Ya, dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, Mbak Roro. Karena di ya tengah betul. pandemi COVID-19, semua serba uncertainty, semua, Iya, ya kita sama-sama berjuang lah buat bisa naik level di serba ketidakjelasan ini. Nah, mungkin bicara betul, betul. tentang pandemi, ada sedikit cerita nggak sih dari Kak Roro selama pandemi ini cukup membuat Kak Roro nyaman atau nggak nyaman sih awalnya? Uh, Tentu dengan adanya pandemi, kita suka tidak suka harus langsung beradaptasi dengan keadaan gitu. Iya, iya, Karena ya gimana gimana ya, kalau kita membahas mengenai pandemi, tentunya kan juga uh, sangat amat mempengaruhi cara kita bekerja. Bahkan kalau untuk teman-teman yang sekolah juga sangat amat mempengaruhi dunia pendidikan juga gitu. Jadi banyak sekali modifikasi yang harus kita lakukan terhadap gaya hidup kita gitu kan. Namun yang terpenting dalam hal ini adalah banyak sekali sektor menurut saya yang akhirnya berkembang, misalnya the technology space ya kan, dengan kita sekarang menggunakan Zoom dan iya, sering iya. sekali online, jadi bisa terus-menerus berkembang. Bahkan saya kalau rapat juga menggunakan Zoom ini gitu, Iya, iya. Zoom meeting ya kan, apalagi dengan adanya pandemi, hanya perwakilan dari setiap fraksi itu bisa masuk working from office gitu ya. Iya. Lalu kemudian yang sisanya di rumah gitu. Jadi kita memang tetap berusaha untuk seefektif mungkin Iya. bekerja, tetap memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat dengan tupoksi yang saya miliki sekarang Mas di Komisi 7 yang membidangi energi, riset teknologi dan industri, dan tentunya masih tetap bekerja gitu. Kita tetap Wow. bekerja, tetap turun ke lapangan dan seterusnya ya. Luar biasa. Sibuk banget berarti agenda ya Mbak Roro ya. Padat banget ya. Yes, masih sibuk Mas. Bahkan kadang-kadang rasanya lebih sibuk gitu. Karena kalau online ya, it's quite demanding gitu. Jadi Really? kita kadang-kadang rapatnya lebih Uh-huh. longgar lagi, lebih Yes, yes, lama yes, gitu. yes, yes. Dan lebih Sampai padat ya, breaknya lebih nggak benar. ada break gitu. Nah, Oh ya, bicara tentang pandemi kan erat kaitannya sama keberlanjutan juga ya. Kita bicara ya, sustainability development goals, bahwa ada 17 poin di SDGs dan juga ada berbagai macam stakeholder yang perlu dilibatkan, entah itu community, government, private sector, SMEs dan juga lain-lain. Nah, menurut Kak Roro ya, memandang pandemi dan juga di sisi sustainable business tuh, kira-kira SMEs atau small medium enterprise harus bagaimana sih buat bisa lebih adaptif di tengah semua serba uncertainty kayak gini tuh? Jadi yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa saat ini kita sedang menghadapi multiple. Yang pertama krisis kesehatan tentunya yang akhirnya mempengaruhi ekonomi negara Indonesia gitu ya. Jadi krisis ekonomi pun kita alami dan tanpa kita lupakan bahwa sejak awal kita sudah mengalami krisis iklim gitu. Jadi we're in the middle of a multiple crisis. Lalu kemudian kedepannya adalah bagaimana kita bisa mencari solusi agar kedepannya kita bisa bangkit gitu dari krisis-krisis tersebut. Nah, salah satunya ketika kita berbicara mengenai krisis lingkungan misalnya, kan banyak ya permasalahan lingkungan gitu. Bahkan ketika kita berbicara mengenai emisi karbon saja, dan walaupun negara Indonesia sudah meratifikasi the Paris Agreement ya, dengan kita
mempunyai kebijakan untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 29%, 41% dengan bantuan internasional, dan waktu itu undang-undang tersebut itu disahkan sebelum saya menjabat sebagai anggota DPR oleh Komisi 7 dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan ini kenal sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Di dalamnya tentunya banyak sekali komitmen-komitmen yang ada, karena ketika kita berbicara mengenai emisi karbon, there are multiple players gitu. Jadi bukan hanya satu sektor aja, bukan hanya sektor energi misalnya, tapi sektor kehutanan, lalu kemudian bahkan sektor waste sector, itu pun juga sangat amat mempengaruhi dengan adanya peningkatan daripada gas emisi karbon. Nah, maka berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, yang harus kita lakukan adalah mencari solusi. Menurut saya setiap sektor ini mempunyai peran penting gitu. Misalnya contoh dengan adanya plastik P ini, kalau saya lihat berusaha untuk mencari solusi terhadap permasalahan lingkungan, terkhusus mengenai plastic pollution. Kalau kita berbicara mengenai plastic pollution, ada sebuah studi, saya nggak tahu kalau sekarang peringkatnya berapa gitu, tapi yang saya pernah baca adalah bahwa Indonesia is the second largest plastic polluter in the world, behind China gitu. Itu studinya dari NPAP. There we go. So ini ada sebuah studi dan sebuah fakta, dan sebetulnya sesuatu hal yang tidak bisa kita banggakan juga gitu kan. Nah, berdasarkan permasalahan ini, dan tentu ini semua akibat daripada mungkin urbanization, ya kan Mas, terus juga growing middle class, lalu kemudian konsumsi plastik itu kenapa sih semakin meningkat? Karena produk-produknya semakin meningkat kualitasnya, lalu kemudian masyarakat karena growing middle class, ya kan, mereka mempunyai daya beli gitu yang semakin meningkat juga. So purchasing power mereka semakin meningkat, and also their desire for convenience. Mereka merasa plastik convenient aja karena ada di market gitu kan. Ketika mereka beli minuman misalnya, botolnya kemasannya plastik. This is something that is readily available in supermarkets gitu kan. Jadi memang pada dasarnya penggunaan plastik ini semakin meningkat, tapi yang membuat mengkhawatirkan adalah bahwa plastik-plastik ini mulai ditemukan di lautan kita, Mas. Waktu itu ada Ellen MacArthur Foundation menyatakan bahwa kalau tidak ada perubahan sama sekali, tahun 2050 akan ada lebih banyak plastik dibandingkan ikan by weight gitu. Jadi this is a very staggering truth that we may face kalau kita tidak melakukan apa-apa. Nah, maka kehadirannya terobosan-terobosan seperti plastik P, dan juga mungkin ada perusahaan-perusahaan lainnya yang berusaha mencari sebuah solusi terhadap permasalahan ini, tentunya perlu kita support gitu dan perlu kita dorong. Karena pada dasarnya yang kita perlu terapkan di Indonesia adalah ketika kita mengkonsumsi plastik, bagaimana sih caranya mendaur ulang gitu. Kadang-kadang masyarakat itu tidak mengerti cara mendaur ulang karena fasilitas untuk mendaur ulang itu sangat minim di Indonesia. Ketika mungkin ada sebuah household yang memilah-milah sampahnya gitu, dan akhirnya pada dasarnya mereka sudah itu recycling gitu ya, mengumpulkan jenis-jenis sampah dengan bijak dan dengan baik, tapi ketika ada truk sampah datang mengkoleksi sampah itu dicampur lagi gitu, dan akhirnya dia masuk di landfill kita. So this is a big problem that we are currently facing kalau kita berbicara mengenai misalnya plastic pollution atau general waste management di negara kita gitu. Nah, maka saya berharap walaupun di tengah pandemi tengah pandemi, justru dengan adanya pandemi ini kita tahu gitu bahwa single use plastic atau mungkin hal-hal kemasan-kemasan plastik itu lebih sering digunakan. Ketika kita melihat misalnya single use mask, medical mask misalnya, ya kan, yang saat ini digunakan on a daily basis, itu kan juga sangat amat mempengaruhi gitu. Bahkan kemarin saya pernah satu forum dengan Ibu Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya, dan beliau menyatakan pandemi ini tidak akan berakhir ketika kita tidak if we don't solve the waste problem gitu, yang berkaitan tentang medical waste. Gitu kan. Jadi ini juga sebuah permasalahan yang butuh solusi sekarang gitu, tidak bisa menunggu. Jadi saya berharap walaupun di tengah pandemi, justru ini sebuah sektor yang bisa terus-menerus berkembang karena memang sejatinya dibutuhkan gitu. Saya sih berharap misalnya the plastic pay
vending machine itu yang kalian punya, mudah-mudahan itu bisa Amin. ditemukan di seluruh wilayah gitu, di Ya, perkantoran, di ya, ya, mall, ya, gitu kan, atau maybe in public places, ya, ya. karena ini sebuah terobosan yang sudah dilakukan di negara-negara berkembang, Yes, negara-negara maju, yes. maka Like saya Netherlands. senang banget ternyata Indonesia pun bisa melakukan hal yang sama, bahkan mungkin di halte bis, Mas, atau halte apa namanya kereta, Ya, ya. these are places where kita bisa mengikut sertakan masyarakat untuk bisa lebih bijak dalam mengelola sampah mereka, dan ada rewarding scheme juga gitu. So even though we're in the middle of a pandemic, menurut saya ini adalah merupakan sebuah peluang tersendiri untuk bisnis-bisnis tertentu yang mempunyai wujud untuk mencari solusi terhadap permasalahan climate kita misalnya gitu ya, dan memang sangat amat kita nantikan gitu. Ya, ya. Menarik sekali ya pemaparan dari Kak Roro, sangat komprehensif. Tepuk tangan meriah sekali lagi. Anyway, bicara tentang climate change, tentunya dalam hal ini kalau kita bicara DPR ya, legislatif kan perlu adanya namanya law enforcement. We are talking about sustainable business. Again, kalau nggak ada law enforcement, nggak ada advokasi, again semua jadi sekedar wacana. Karena buat merubah public behavior Indonesia tuh perlu kadang-kadang law enforcement. Nah, bagaimana tanggapan Kak Roro dalam hal ini sebagai anggota Dewan di DPR RI dalam memboost law enforcement dalam hal waste management di Indonesia untuk mengurangi permasalahan sampah plastik, karena bahaya banget loh sampah plastik kalau bisa masuk ke lautan, bisa mencemar lingkungan, dan juga setiap makanan yang kita makan tuh mengandung mikroplastik dan itu sangat bahaya banget. Gimana? Iya. Betul sekali bahwa law enforcement itu merupakan sesuatu hal yang akan bisa mendorong perubahan gitu ya di negara kita. Kebetulan kalau buat saya secara pribadi, ranah saya sekarang di Komisi 7 membidangi energi, riset teknologi, industri gitu ya. Kita selalu mendorong adanya sebuah kebijakan yang sifatnya long term. Jadi misalnya ketika kita berbicara mengenai sustainability, gitu ya, salah satu undang-undang yang saat ini sedang kita push dan masuk di dalam prolegnas adalah undang-undang berkaitan tentang energi baru dan terbarukan, agar kita bisa memaksimalkan potensi tersebut. Tetapi kalau kita berbicara mengenai waste management gitu ya, atau mungkin Masnya pasti tahu bahwa setiap ada beberapa kota gitu, ada beberapa kota di Indonesia ini yang sudah mengeluarkan sebuah peraturan daerah, misalnya di Bali gitu, karena kemarin baru ketemu dengan Gubernur Bali juga, tapi juga saya tahu di beberapa wilayah lainnya seperti di Bogor, di Banjarmasin gitu ya, itu mempunyai sebuah kebijakan to stop single use plastics gitu, bahwa itu tidak boleh lagi digunakan. Bahkan di Jakarta kalau nggak salah sekarang juga supermarket sudah mulai tidak menyediakan kantong plastik, kalaupun ada berbayar gitu ya. Jadi banyak sekali skema yang dilakukan on an individual basis. Dalam arti kata ada beberapa kota yang mempunyai kesadaran bahwa ini permasalahan besar dan kita harus segera mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi memang betul kebijakan in any case lokal ataupun nasional itu sangat amat penting. Kalau waste management policy saat ini karena mitra kerja mitra kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di Komisi 4. Jadi sayangnya saya tidak bisa secara langsung gitu ya mendorong sebuah kebijakan mengenai waste management di Indonesia. Tapi di DPR kita punya namanya the Green Economy Caucus, Kaukus Ekonomi Hijau, di mana di dalamnya ada perwakilan anggota DPR RI lintas fraksi dan lintas komisi yang mempunyai concern terhadap permasalahan perubahan iklim ini gitu. Karena pada dasarnya kalau kita ingin mencari solusi bagaimana caranya untuk memitigasi climate change atau mencari solusi ke depannya seperti apa, kita harus bekerja sama gitu lintas sektoral dan fraksi ini. Kalau di DPR kan kolektif kolegial ya Mas ya. Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita merasa penting gitu untuk kita wujudkan, untuk kita realisasikan, belum tentu anggota dari fraksi lain mempunyai pandangan yang sama. So this is where the battle lies. The battle lies in, ibaratnya itu akhirnya kita beradu domba terhadap ideologi yang kita miliki gitu, agar akhirnya nanti mencapai sebuah conclusion bahwa oke, ini sebuah permasalahan yang harus kita carikan solusinya. Nah, dengan Green Economy Caucus ini kita selalu berdiskusi Mas. Jadi
kalaupun nanti ada concern terhadap waste management, saya bisa actively ngasih masukan kepada teman-teman di Komisi 4 agar dapat diteruskan kepada mitra kerja yang terkait, yaitu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini, kembali lagi mengenai plastic pollution gitu ya, memang kita melihat bahwa ada beberapa kota yang sudah menerapkan sebuah kebijakan. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sih dampaknya ketika kita menerapkannya on a national level? Gitu. Jadi dulu Mas, waktu saya baru ini kayaknya paripurna pertama di DPR, saya pun baru dilantik gitu ya, baru dilantik, dan saya mempunyai gagasan bahwasanya kalau di gedung DPR ini kita tentunya mendiskusikan tentang isu-isu seperti climate change atau sustainable development goals, tapi dari kita sendiri kita tidak melakukan sebuah perubahan, kok rasanya we are not walking the talk gitu loh. Jadi akhirnya saya memberikan sebuah masukan di rapat paripurna kepada para pimpinan DPR juga, yaitu adalah bagaimana kalau di DPR ini tidak lagi menggunakan botol-botol plastik. Jadi menggunakan tumbler, teko yang gelas gitu loh Mas, dan juga dan gelas-gelas gitu di ruang rapat dibandingkan memakai yang kemasannya plastik yang sifatnya juga sekali pakai gitu. Jadi ini sebuah terobosan dan perubahan yang kita lakukan di dalam sebuah sistem. Dan waktu itu saat agak rame gitu ya, sempat disorot juga kejadian tersebut, saya diundang ke sebuah conference gitu, mini seminar, dan di dalamnya itu ada beberapa business players di sektor plastik ini gitu, ya, yang betul-betul terlibat di industri plastik. Dan mereka very convincingly menyatakan bahwa statistik-statistik seperti yang tadi saya sampaikan itu tidak benar. Lalu kemudian kalau saya melihat ya tentunya mereka merasa terancam dong gitu. Kalau misalnya tidak ada produksi plastik, bagaimana dengan bisnis mereka? Understandable gitu ya, understandable. Makanya saya ingin menanyakan kembali sebetulnya. Mungkin kita di sini bisa berdiskusi kalau misalnya ada sebuah kebijakan yang diterapkan di mana tidak boleh lagi menggunakan single use plastik di seluruh Indonesia, tentu ini akan sangat amat berdampak terhadap industri-industri plastik yang existing. Salah satu solusi menurut saya, misalnya dengan Plastic Pay kan you are offering sebuah service yang bisa dengan permasalahannya ada solusinya nih, daripada dibuang sembarangan, mendingan dibuang dan kalian bisa mendapatkan reward gitu kan. Nah ini menurut saya merupakan proses transisi yang butuh kita lalui agar kedepannya kita tidak begitu dependent terhadap plastic bottles ini gitu, karena saat ini it's very much readily available in supermarkets ya kan. Dan kalau masyarakat di daerah mungkin di perkotaan udah mulai ngerti nih dampak plastik apa, kalau kita membuang sampah sembarangan dunia atau negara kita bisa seperti apa. Tapi di tingkat daerah gitu, karena saya sering banget turun ke lapangan, ngobrol dengan masyarakat, pemahaman terhadap permasalahan ini masih minim gitu Mas. Jadi sebetulnya we have a lot of homework, dan kebijakan tingkat atas tentu bisa mendorong perubahan ini, tapi harus adanya sebuah collective action yang dilakukan oleh masyarakat agar dapat saling mendukung gitu. Menarik. Ngomongin masalah masyarakat, memang dulu saya pernah lihat beberapa statement dari Presiden ketiga yang Habibie selalu menekankan pentahelix, academic, business, government, community, and media. Jadi semua tuh harus benar-benar saling gotong royong, nggak lagi hanya menjadi satu pihak saja. Menarik, karena again ngomongin masalah baik lagi ya SDGs ya, partnership for the goals itu penting banget. Pada akhirnya semua lintas disiplin ilmu, disiplin stakeholder harus terlibat aktif dalam memecahkan permasalahan khusus di bidang climate change di dunia dan juga di Indonesia khususnya. Nah, karena setelah memasuki akhir penghujung acara, mungkin kita bisa buat sesi berikutnya kali ya, biar makin mengundang penasaran audiens kita. Mungkin ada closing statement dari Kak Roro yang ingin disampaikan kepada audiens kita. Ya, makasih Mas. Jadi mungkin closing statement dari saya adalah bahwa kita semua harus menyadari bahwa kita semua mempunyai peran gitu. Jadi terhadap permasalahan yang kita alami saat ini berkaitan tentang climate change misalnya, ini bukan PR para politisi saja gitu, tetapi juga PR teman-teman yang ikut hadir menyaksikan podcast ini gitu. So your homework is to understand where your role is.
kenalkanlah diri kalian, introspeksi apa sih yang sebetulnya bisa saya lakukan. Sebetulnya perubahan-perubahan on a daily basis itu bisa kita terapkan gitu. Misalnya sekarang saya tidak lagi menggunakan atau berusaha untuk tidak lagi menggunakan botol-botol plastik, mengkonsumsi berbasis plastik dan membawa tumbler sendiri. Itu bisa menjadi solusi. Ataupun kalau misalnya menggunakan plastik, kita gunakan dong service dari Plastic Pay ini gitu untuk mengembalikan dan mendaur ulang, ya kan? Itu sebuah solusi. Atau mungkin ketika berbelanja tidak lagi memakai kantong plastik, kita pakai bawa tas sendiri ya yang reusable. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan on a daily basis. Kita tidak harus menjadi politisi misalnya untuk melakukan sebuah perubahan. We all have a role to play and let's work together. Semangat gotong royong tentunya yang sangat amat kita butuhkan. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Kak Roro. Woo! Tepuk tangan virtual. Wow, sangat komprehensif sekali. Mungkin next episode aku mau undang Kak Roro lagi buat bahas lebih deep lagi biar lebih makin terbuka nih cara pandang milenial yang ada di Indonesia hari ini tentang climate change adalah tanggung jawab kita bersama, dan setiap kali kita berkontribusi terhadap sampah yang kita kelola dan kita kumpulkan itu akan lebih berdampak juga. Jadi setiap orang tuh harus bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Again, kita nggak bisa hanya menyalahkan pemerintah, kita sebagai individu, kelompok atau masyarakat harus bertanggung jawab minimal pada sampah rumah tangga kita sendiri. Bukan begitu, Kak Roro? Betul sekali. Oke, terima kasih karena kita sudah memasuki di penghujung acara. Saya selaku host mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Roro dan juga rekan-rekan Kak Mutiara yang telah menemani juga. Oke, semoga selalu sehat selalu Kak Roro, diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan tentunya dalam melayani aspirasi-aspirasi masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang bebas sampah plastik dan juga terhindar dari climate change yang akan berdampak bagi kita dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Kak Roro. Aduh, thank you. Oke, thank you so much and have a good day. Bye bye. Have a good day. Sampai jumpa di Plastic Pay Podcast berikutnya.